Ya, teman-teman, untuk video pembelajaran ini akan membahas mengenai pertemuan kedua pengantar teknologi maju, di mana untuk PPT-nya bisa teman-teman lihat di e-learning. Di sana nanti bisa direview ulang sambil menonton video pembelajaran ini. Oke, langsung saja. Ini untuk PPT-nya atau materi yang bisa teman-teman manfaatkan nanti dibaca ulang. Dan hari ini pertemuan kedua tentunya tetap ada penugasan ya. Nanti saya langsung cantelkan ke e-learning. Oke, untuk pertemuan kedua ini adalah pengenalan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi sains data. Jadi di sini teman-teman bisa mulai mengenal lagi terkait dengan prodinya teman-teman. Kemudian ini CPMK dan sub CPMK-nya bisa dilihat juga di RPS maupun kontrak kuliah. Lalu pustaka yang bisa digunakan oleh teman-teman ada ini semuanya. Kemudian topik bahasan, jadi ini yang akan kita bahas ada definisi sains data, konsep atau siklus sains data, tools sains data, penerapan sains data, kesimpulan, terus nanti ada tugas di akhir. Oke, ini saya ambil dari Your Social, di mana dia menunjukkan terkait penggunaan atau penggunaan teknologi di seluruh dunia, baik itu dilihat dari jumlah kepunyaan atau jumlah kemuliaan atau dalam artian yang menggunakan smartphone, kemudian penggunaan atau pengguna internet dan juga yang menggunakan sosial media. Ini di tahun 2020 ya, belum update, di mana untuk yang 2021 nanti teman-teman bisa juga dilihat di link ini. Kalau kita cermati di sini, di mana secara keseluruhan di seluruh dunia dengan jumlah penduduk 7,75 miliar orang yang menggunakan mobile phone adalah 5,19 miliar dan yang pengguna internet adalah 4,54 serta yang aktif menggunakan sosmed adalah 3,8. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri terdapat 272,1 juta penduduk di tahun 2020, kemudian 338,2 juta itu menggunakan mobile phone dan 175,4 juta ini pengguna internet dan 160 itu menggunakan media sosial. Lalu apa artinya kok kita perlu melihat data-data ini begitu ya? Nah, kita bisa melihat bahwa kalau semisal masyarakat itu sudah melek dengan teknologi, termasuk juga penggunaan internet dan juga sosial media, maka ya ini yang menjadi ladang data yang bisa kita manfaatkan begitu. Jadi misalkan paling gampangnya adalah ketika teman-teman bermain Twitter, terus di sana itu untuk data setiap komen atau tweetnya dari setiap user atau setiap pengguna, itu bisa teman-teman gunakan atau manfaatkan menjadi data. Bisa kalian olah begitu ya. Termasuk sosial media yang lainnya, entah itu Instagram ataupun YouTube gitu ya. Teman-teman misalkan ingin mengetahui kira-kira topik apa sih yang lebih banyak digemari oleh penduduk Indonesia, nah itu bisa datanya bisa diambil dari komentar-komentar di YouTube ataupun dilihat dari video atau ya topik video yang sering dilihat ataupun yang sering menjadi trending topik di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan penggunaan internet di tahun 2021. Nah, kalau semisal teman-teman bisa lihat di sini, yang saya berikan kota ini adalah Indonesia. Sedangkan untuk dunia itu ada di kotak atau persegi panjang yang di sini. Nah, artinya apa? Sama seperti tadi bahwa Indonesia ini menjadi ladang yang sangat besar dalam artian itu menghasilkan data. Khususnya yang di sini adalah data yang bisa kita ambil dari penggunaan internet. Kemudian kalau terkait dengan sosial media, ini secara dunia keseluruhan itu ada di balok yang putih ini, bukan balok ya, persegi panjang. Sedangkan yang Indonesia ada di sini. Dimana kalau berdasarkan kedua grafik ini, Indonesia itu masih di atas tingkat dunia gitu ya. Nah, artinya bahwa teman-teman ketersediaan data di kita itu sangat besar. Sehingga
Kalau semisal data-data ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, khawatirnya adalah ada orang-orang lain yang dengan salah mengartikan atau salah menggunakan data-data tersebut. Sehingga ya ini tugasnya teman-teman untuk mengolah data-data yang ada di Indonesia. Nah, ini by 2025 International Data Corporation atau IDC says worldwide data will grow 61% to 175 zettabytes, with as much of the data residing in the cloud as in data centers. Ya, ini 2025 diperkirakan bahwa pertumbuhan data itu 61% sampai 175 zettabyte. Wah, ini tidak bisa dibayangkan lagi gitu ya, betapa besarnya ukuran data yang memang sangat tersedia dan terbuka lebar untuk bisa diolah. Nah, ini teman-teman, data scientist itu memang punya peluang yang banyak dalam hal untuk terjun secara langsung dalam pengolahan data-data ini. Nah, kemudian ini menurut Tim Berners-Lee, yaitu penemunya WWW, mengatakan bahwa data is the precious thing and will last longer than the systems themselves. There will be a sharp increase in demand for data scientists by 2020, according to IBM, and an increment by 365,000 to 2,720,000 openings will be generated in the year 2020. Ini baru 2020 begitu ya. Di mana kalau kita kaitkan dengan ketersediaan data tadi, maka peluang teman-teman di mana teman-teman data scientist khususnya itu masih sangat-sangat terbuka lebar. Kalau bisa kita lihat di sini, nah ini adalah ketersediaan data. Ada data structure dan juga unstructured gitu ya. Di mana kalau semisal kita lihat di sini, trennya cenderung naik terus dari tahun ke tahun. Nah, terutama untuk data yang structure itu trennya sangat-sangat naik. Apa itu bedanya yang structure dan juga yang unstructured? Kalau yang structure berarti ini datanya sudah terstruktur, dalam artian itu sudah dibentuk dalam tabel-tabel, sudah direkam secara baik gitu ya. Sedangkan yang unstructured itu masih belum. Atau modalnya juga gini, ada yang mengatakan bahwa kalau semisal structure itu sudah dalam bentuk tabulasi atau tabel-tabel, sedangkan yang structure itu berupa data-data seperti data video, data audio, kemudian data gambar atau data citra, kemudian ada lagi misalkan apa tadi? Udah ya, audio, video, kemudian data citra, data teks itu masuk ke unstructured. Nah, yaitu makanya teman-teman bisa masuk di sini karena memang untuk data-data unstructured terutama itu masih sangat terbuka lebar, yaitu masih banyak yang belum diolah. Ini terkait dengan ketersediaan data. Kemudian definisi sains data. Nah, ini saya kira banyak teman-teman sudah banyak yang tahu ya, di mana sebelum masuk atau memilih prodi ini, teman-teman pasti sudah mulai kepo terlebih dahulu. Ini prodi apa sih sains data gitu ya pastinya. Nah, kalau kita lihat di sini, data science itu memang dia dibentuk dari ketiga bagian ini, ada computer science atau IT, kemudian matematik dan juga statistik, serta business knowledge. Nah, sehingga bedanya teman-teman dengan anak sistem informasi atau teknik informatika, ya maka kalau di teknik informatika atau sistem informasi, mereka tidak dituntut untuk menguasai, betul-betul menguasai ilmu matematik dan juga statistik. Atau misalkan teman-teman yang ada di prodi matematik murni atau statistik murni, mereka tidak dituntut benar-benar mampu atau menguasai terkait dengan IT-nya. Nah, tetapi di data science, teman-teman harus menguasai ini ketiganya. Kalau business knowledge atau domain knowledge, ini kembali ke problem yang memang kalian hadapi ya. Kalau semisal teman-teman sedang memperoleh problem atau data terkait dengan misalkan bidang sosial, ya maka business knowledge-nya adalah terkait dengan sosial itu. Kalau semisal terkait dengan industri, ya berarti industri gitu ya. Tinggal menyesuaikan untuk yang ini.
Tapi untuk ini, kemampuan matematik statistik, kemudian IT atau computer science itu teman-teman data science benar-benar diminta untuk memiliki kemampuan di bidang tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman dulunya sebenarnya pilihan pertamanya pengen di Komski gitu ya, tapi nyasarnya di data science ya tidak ada masalah karena memang teman-teman juga masih terkait. Atau misalkan ada yang dulunya pengen di prodi matematik ataupun statistik, kemudian nyasarnya di prodi sains data ya tidak ada masalah karena teman-teman juga masih belajar dan juga dituntut untuk betul-betul menguasai ilmu-ilmu yang ada di sini. Mulai dari ini, computer science, kemudian matematik statistik, dan juga business knowledge. Oke, ini sains data adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mendapatkan wawasan dari data, terutama sebentar saya ngecek sudah recording atau belum. Sains data adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mendapatkan wawasan dari data, terutama pada data yang berukuran besar. Wawasan dari hasil analisis tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini yang tadi ya, terutama di domain knowledge atau terkait dengan bisnis di mana teman-teman tujuan akhirnya ya memang untuk keputusan bisnis, untuk memajukan atau meningkatkan profit dari bisnis yang memang sedang kalian tekuni. Kemudian sains data juga berfokus pada analisis data pada kejadian saat ini dan memberikan informasi keputusan untuk masa depan. Sains data cenderung lebih bereksplorasi dan menunjukkan wawasan untuk kejadian di masa depan. Jadi teman-teman misalkan punya misalkan yang terjun di dunia blockchain, kemudian teman-teman ingin kira-kira ke depannya ingin memprediksi, kira-kira ke depannya Bitcoin, Ethereum, terus koin-koin yang lainnya, Dogecoin, itu gimana sih ya, ataupun yang bermain di saham, nah itu bisa kita gunakan ilmu yang ada di data science untuk memprediksi hal tersebut, termasuk juga prediksi cuaca. Nah, kapan hari di sebuah artikel DeepMind itu sudah mengatakan kalau mereka berhasil memprediksi cuaca sampai keakuratannya itu 99%. Nah, nanti coba teman-teman kalau misal tertarik di dunia perprediksian gitu ya, itu silahkan dicari artikelnya. Kemudian peran data scientist. Jadi seorang data scientist harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis dan memodelkan data pada permasalahan tertentu sesuai dengan teknik dan metode yang benar. Selain itu, seorang data scientist juga perlu memastikan keseluruhan tujuan analisis telah tercapai. Jadi kalau bisa digambarkan atau diistilahkan, data scientist itu bekerjanya adalah end-to-end proses gitu ya. Dari awal sampai akhir prosesnya. Dari awal pemahaman sebuah masalah, kemudian teman-teman peroleh datanya, teman-teman olah data tersebut pakai berbagai metode, kemudian teman-teman sampai mendapatkan sebuah kesimpulan ataupun kesimpulan dari data itu gitu ya. Itu yang dikerjakan oleh teman-teman data scientist. Jadi memang kerjanya panjang. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman pernah tahu ada kakaknya, saudaranya, atau tetangganya bekerja sebagai data engineer atau data analis, terus kemudian teman-teman bukan bingung, dalam artian membandingkan, lalu kerjanya data engineer, data scientist, data analis, dan juga business intelligence itu apa gitu ya. Pada dasarnya kalau bisa dibedakan itu bisa. Cuman memang kerjanya adalah saling berkolaborasi. Kalau data engineer itu memang beliau lebih berfokus ke pengaturan datanya, pembersihan data atau merapikan datanya sebelum diberikan ke data analis, di mana data analis ini yang mereka bertugas untuk menganalisis data. Tetapi hal ini pun tidak saklek seperti ini.
Kalau bisnis intelijen, mereka tugasnya adalah untuk biasanya membuat visualisasi, kemudian dari visualisasi tersebut grafiknya bicaranya kemana gitu ya. Tentunya tujuan akhirnya adalah untuk memajukan atau dalam artian mencari pola atau profit perusahaan ini bisa profit gimana begitu. Nah, tentunya untuk pembagian tugas ini itu tidak melulu atau saklek seperti itu. Terkadang beda perusahaan itu beda gitu ya. Itu yang cerita yang saya dapatkan dari baca-baca pengalaman orang-orang yang lain begitu. Sehingga untuk pekerjaan yang tadi itu termasuk data scientist itu memang saling berkolaborasi satu sama lain. Ini siklus yang tadi saya bicarakan, mulai dari discovery, data preparation, model planning, model building, communicate results, sampai operationalize. Dan ini polanya bisa muter, misalkan setelah dari discovery, kemudian teman-teman data preparation gitu ya. Ketika data preparation sudah selesai, bisa model planning. Tapi kalau misalkan model planning ini sekiranya belum pas, maka tidak bisa langsung ke lanjut ke model building, tapi teman-teman perlu misalkan ke discovery lagi atau perlu mengulangi proses di data preparation gitu ya. Sehingga ketika sudah selesai semua baru bisa lanjut sampai ke model building atau misalkan di communicate result. Tapi misalkan di sini masih ada yang sekiranya belum pas, maka bisa lagi balik lagi ke tahapan sebelumnya ya, entah di tahap 4 kah, tahap 3 kah, begitu. Di fase discovery, fase 1, di fase ini tim data scientist, nah ini ada tim ya, karena bekerjanya berupa bertim, mempelajari masalah yang akan diselesaikan. Jadi di sini benar-benar memahami persoalan. Oleh karena itu, salah satu soft skill yang memang juga perlu dimiliki oleh seorang data scientist adalah problem solver gitu ya, problem solving. Nah, itu teman-teman mulai bisa mengasah ketika masih di perkuliahan gitu ya, dalam hal untuk memecahkan masalah. Nah, di sini juga teman-teman sudah mulai merancang untuk keperluan sumber daya apa yang akan diperlukan dalam mengerjakan sebuah proyeknya, entah itu dari SDM-nya kah, teknologinya, waktu, data, dana, dan lain sebagainya. Ini fase untuk memahami sebuah masalahnya dan juga untuk persiapan dalam mengelola atau menjawab permasalahan atau persoalan tersebut. Kemudian di data preparation, di sini jelas sesuai namanya, berarti teman-teman mulai mempelajari atau mengotak-atik datanya. Atau kalau misalkan di tahapan data mining atau machine learning, kita kenal yang namanya data preprocessing, itu juga masuk di sini. Jadi di sini teman-teman mulai mencari tahu datanya ini dapat dari mana, kemudian datanya mau diolah seperti apa, pembersihannya pakai metode apa, itu dipelajari di sini. Apakah perlu dinormalisasi, transformasi, dan yang lain sebagainya, apakah dibersihkan pakai cara apa, itu dilakukan di fase 2. Kemudian model planning di fase ketiga, di sini jelas kita menentukan metode atau teknik yang akan digunakan, apakah metodenya itu pakai misalkan di machine learning kah, atau misalkan di machine learning nanti pakai apa, di tugasnya klasifikasi kah, cluster kah, atau yang lainnya gitu ya. Begitu juga di klasifikasi nanti metodenya ada apa aja, itu banyak, ada SVM atau logistik atau tree, random forest, dan yang lain. Nah, ini silakan dimodelkan atau direncanakan di fase ketiga. Oleh karena itu, nah di sini kan mulai merancang model-model yang akan digunakan ya, metode, teknik, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal di sini nanti, kemudian ketika dirasa kurang tepat, kemudian misalkan ada datanya masih belum siap, maka teman-teman bisa kembali lagi ke fase kedua, di mana ada data preparation. Tapi kalau sudah, berarti dari fase 3 lanjut ke model building. Nah, di sini teman-teman gunakan, misalkan tadi di fase 3,
pemilihan metode atau algoritma sudah selesai, teman-teman di sini mulai modelkan, pakai datanya dibagi dulu, ada training, testing, ada juga yang pakai data validation gitu ya. Tuh, sehingga didapatkan nanti model yang sudah pas. Fase kelima, communication result, di mana di sini teman-teman mulai untuk mengutarakan hasil yang sudah kalian peroleh ke tim gitu ya, atau ke pengambil keputusan. Nah, apakah proyeknya sudah selesai atau belum, sudah sesuai atau dalam artian modelnya sudah optimal atau belum gitu ya. Kalau misalkan belum, berarti ya kembali lagi, apakah modelnya itu ada yang belum pas gitu. Kemudian tahap terakhir, operationalize, ini tinggal tahapan untuk menyampaikan laporan akhir, kemudian script code yang sudah dibuat, atau dokumen-dokumen yang lainnya. Kemudian ini ada tahapan data science juga dari Berkeley, kemudian kurang lebih tahapannya sama, dari capture, kemudian maintain, proses, analyze, communicate. Ini yang akan dilakukan oleh teman-teman data science gitu ya. Dari kalau capture ini biasanya teman-teman mulai memahami datanya, kemudian memasukkan data, ada data entry di sini. Maintain ini teman-teman buat misalkan data warehouse-nya gimana, pembersihan datanya gimana, dan yang lain-lain. Kemudian proses di sini mulai bisa melakukan mining data, memodelkan pakai algoritmanya apa. Kalau analyze berarti di sini teman-teman sudah memilih metode dan juga memodelkan sudah dapat hasil gitu ya. Sedangkan yang di-communicate berarti teman-teman melaporkan hasil yang sudah kalian peroleh. Untuk tools-nya sebenarnya banyak di luar ini, ada banyak sekali. Kalau code-nya atau bahasanya, kalau bahasanya biasanya mungkin ada Python, ada R. Ini yang dua ini yang banyak dimanfaatkan di data science. Kemudian untuk data warehouse bisa pakai SQL atau NoSQL juga ada. Kemudian untuk visualisasi ada Power BI, ada Tableau, atau di Google Data Studio itu juga bisa yang free gitu ya, karena Tableau dan Power BI ini harus berbayar, tidak free. Kemudian ada WK, di sini dia bisa membantu untuk data mining-nya, atau di machine learning juga ada. Kurang lebih ini juga sama, ada R, Python, Hadoop, MapReduce, kemudian NoSQL, dan lain-lain. Tableau juga ada. Lalu penerapan sains data. Ini mungkin ini ada data dari World Economic Forum di report tahun 2020, laporan 2020, bahwa untuk growing job demand, data scientist itu menempati di posisi pertama, bersama dengan data analis. Kemudian baru yang kedua AI dan juga machine learning specialist. Nomor 3 big data specialist. Oke, saya kira ini tidak perlu penjelasan lebih gitu ya, karena sudah bisa dilihat bahwa untuk data scientist itu memang sangat diperlukan. Dan ini yang menjadi PR untuk teman-teman, sudah siapkah teman-teman untuk menjadi seorang data scientist? Gitu ya. Oke, ini menjadi PR-nya kalian. Termasuk ini juga top 10 best jobs in America di tahun 2020. Data scientist ada di posisi ketiga, ini berdasarkan Glassdoor Economic Research. Ini di Amerika gitu ya. Oke. Kemudian aplikasi data science ada banyak, misalkan di e-commerce ini kita bisa melakukan pengidentifikasian konsumen. Jadi kalau misal teman-teman memiliki atau menjadi pemilik startup gitu ya, terkait dengan perbelanjaan, pershopingan. Nah, kemudian teman-teman ingin mengetahui kira-kira kalau semisal saya membuat toko X itu pasarnya untuk orang yang seperti apa, masyarakat dengan karakteristik seperti apa, apakah anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa yang sudah matang, ataukah sudah tua.
termasuk misalkan untuk gendernya laki-laki atau perempuan, termasuk juga pekerjaannya, apakah pekerjaan di arsitek yang erat kaitannya dengan perdesainan, ataukah misalkan orang yang bekerja di kantoran gitu ya. Itu teman-teman bisa melakukan atau memanfaatkan data-data yang ada di e-commerce, misalkan data dari konsumen, review produk, dan lain-lain, atau misalkan juga bisa dilakukan untuk melakukan survei sendiri. Ini di e-commerce. Kemudian misalkan di manufacturing, misalkan di sini maintenance scheduling, jadi pembuatan jadwal, baik itu penjadwalan untuk produksinya atau penjadwalan untuk karyawannya dan lain-lain. Kalau di banking ini misalkan pemodelan resiko kredit. Nah, apalagi kalau semisal di bank, kalau misalkan teman-teman juga belajar aktuaria, di sana itu akan mempelajari sebelum orang kredit di bank itu pasti dipelajari seluk-beluknya gitu ya, track record-nya dia bagaimana. Kalau misalkan dia bagus, misalkan kalau misalkan dia pernah punya hutang dan mampu membayar, ya maka kreditnya cair gitu ya. Kalau sebaliknya berarti kreditnya tidak bisa diberikan kredit ke orang tersebut. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga. Lalu healthcare, kalau healthcare ini saya kira banyak, ada di bioinformatik, virtual assistant, drug discovery, medical image analysis, kemudian telemedicine, dan lain-lain. Transport, ini self-driving car, saya kira ini yang paling rame, karena ada Elon Musk gitu ya. Kemudian di finance, ini kurang lebih sama, ada customer segmentation, kemudian ada risk analytics, dan seterusnya. Lalu apa keuntungan dan juga kerugian dalam ilmu data itu apa sih? Adakah gitu ya? Atau data science itu bagus-bagus aja? Ternyata ada positif dan negatifnya. Kalau semisal teman-teman menjadi seorang data scientist gitu ya, keuntungannya apa atau positifnya apa? Dia banyak diminta atau dalam artian demand-nya dari tahun ke tahun itu cenderung naik. Kemudian terkait dengan posisinya ini juga banyak. Lalu dalam artian adalah kalau misal teman-teman tidak hanya bisa menjadi atau data scientist gitu ya, tapi juga bisa daftar sebagai data analis misalkan atau data engineer. Karena kenapa? Karena teman-teman juga belajar ilmu-ilmunya mereka. Kemudian highly paid career, highly prestigious, versatile. Ini bisa di mana-mana, perusahaan apapun atau di industri apapun, tergantung dari minatnya dari teman-teman gitu ya. Kalau misalkan suka di kesehatan, ya silakan bekerja di dunia kesehatan. Yang di startup, misalkan teman-teman bikin perusahaan untuk telemedicine, seperti Halodoc misalnya. Di sisi lain, kerugiannya adalah it's a blurry term. Karena kenapa? Karena kembali lagi, untuk yang teman-teman di data science itu perlu mempelajari tidak hanya matematik statistik, tapi juga computer science. Selain itu juga tentunya domain knowledge gitu ya. Itu. Kemudian mastering data science is near impossible. Kembali lagi ke yang tadi. Karena kerjaannya banyak, yang dituntut banyak. Lalu large amount of domain knowledge required, ini juga kurang lebih sama. Kemudian arbitrary data may yield unexpected result. Jadi kalau semisal teman-teman di sini juga berhubungan dengan data, karena teman-teman berhubungan dengan data, maka kebutuhan data termasuk data yang valid itu perlu. Lalu problem of data privacy, jelas terkait dengan privasi data. Jelas masih teringat kemarin ada kabar terkait dengan data, kebocoran data, entah itu di Tokopedia ataupun di BPJS gitu ya. Nah, ini beberapa positif dan negatifnya untuk ilmu data atau bagi teman-teman di data scientist. Kalau semisal menjadi ilmuwan data atau data scientist. Ini terakhir kesimpulan, data science is a combination study of statistics, programming, business knowledge. Jadi ini
entah tantangan atau anugerah, saya kira bisa dilihat dari kedua sisi. Kemudian being data scientist is a very prestigious job nowadays, but on the other hand, to be a data scientist needs more effort. Jelas, karena teman-teman perlu banyak belajar dan juga perlu update gitu ya, perlu update dengan informasi teknologi yang terbaru, metode-metode terbaru, itu harus update. Kemudian becoming a data scientist means working on an end-to-end process. Ini yang saya bilang tadi. Jadi bekerjanya adalah dari awal sampai akhir, dari pemahaman permasalahan sampai didapatkan solusi dari permasalahan tersebut dari pengolahan data. Kemudian yang terakhir, data science can be applied in many aspects. Ini juga bisa menjadi positif dan negatif ya. Karena positifnya adalah teman-teman bisa menyebar di bidang apapun. Tapi di sisi lain terkadang ada kebimbangan dalam artian saya ini tepatnya di mana gitu ya, harus mencari diri, mencari sendiri jati diri atau passionnya itu di mana. Oke, thank you. Saya kira itu untuk video pembelajaran ini. Kemudian terkait dengan penugasannya, untuk penugasannya nanti saya contohkan di aula. Mungkin saya ingatkan lagi terkait dengan tugas di ini di pertemuan yang kedua. Saya stop share dulu. Untuk tugas 2, teman-teman berkelompok, bisa pakai kelompok yang kemarin saja, 2 orang, di mana teman-teman perlu membuat poster yang menjelaskan tentang materi presentasi prodi pada minggu kedua. Jadi, teman-teman buatlah poster yang terkait dengan data science gitu ya, karena yang kita pelajari atau kita diskusikan di video pembelajaran ini adalah mengenai data science atau prodi kalian sendiri. Nah, itu teman-teman bisa buat poster bebas yang menjelaskan tentang prodi sains data, apapun itu. Oke, saya kira itu untuk video pembelajaran ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.